Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat kita masih dapat berkumpul kembali di Masjid Darussalam ini. Ya, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkannya. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infak dan sedekah. Sebelumnya ada yang tahu nggak infak itu apa, sedekah itu apa? Yang tahu angkat tangan coba. Apa? Menurut pemahaman kalian, infak apa, sedekah apa? Yang tergambar di otak kalian itu apa? Mendengar kata infak, mendengar kata sedekah. Ayo apa? Ada yang tahu? Ayo apa aja? Kalau infak tuh kayak nyumbang dari tujuan tertentu, mas. Iya. Terus kalau sedekah? Sedekah yang ngasih orang. Ngasih orang. Ngasih orang berupa apa tuh? Apa? Bisa barang, bisa uang. Oke. Benar. Jadi infak itu menurut bahasa diambil dari kata anfaqo yunfiqu, yang artinya memberikan atau membelanjakan sesuatu dengan tujuan dan sesuai syariat agama Islam, ya kan? Nah, contoh dari infak itu, coba sebelum masuk ke pembahasan dibuka surat Al-Baqarah ayat 267. Dibuka. Tolong dibacakan Majid ayatnya dan Azam artinya, ayo silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mengizinkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Oke, terima kasih untuk Majid dan Azam sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 267. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya infak itu ketika kita mempunyai harta berupa uang ataupun harta ataupun benda yang kita punya, yang kita peroleh, yang kita dapat, pokoknya yang kita punya deh sedikit, apa yang kita punya kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Contoh,
misal nauzubillah ya, misalkan di daerah rumah sini ada yang terkena kebakaran, nauzubillah, maaf. Nah, korban ini kan pasti membutuhkan bantuan kan, entah itu berupa pakan, makanan atau yang lain-lainnya kan. Nah, otomatis dari studi kasus tersebut kita bisa nih menginfakkan sebagian harta yang kita punya, entah itu dari uang ataupun barang yang kita punya. Nah, kalau dari barang kan kita bisa menyumbangkan, tadi benar kata Majid kan, menyumbangkan sesuatu yang kita punya. Contohnya kalau misalkan dari korban kebakaran apa sih yang dibutuhkan? Barang? Baju. Terus apa lagi? Selain baju? Celana. Oke. Ya, pakaian lah ya, baju dan celana. Jadi terus tadi di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya jangan memberikan sesuatu yang bukan kamu ingin mengambilnya. Maksudnya apa sih? Misalkan posisikan diri kamu sebagai korban kebakaran ya kan. Mohon maaf, tapi nauzubillah jangan sampai ada kebakaran di sini. Jadi kan misalkan kamu menjadi korban kebakaran, otomatis kan kamu nanti kan akan dapat sumbangan berupa barang ataupun uang kan. Nah, misalkan kalau misalkan ada orang yang memberikan kamu sumbangan berupa baju yang robek, celana yang robek, emang kamu pengen nerima? Pengen nggak gitu? Maksudnya terbesit ya di otak kalian kalau misalkan kalian jadi korban kebakaran tiba-tiba dikasihnya baju sobek, kan nggak etis ya, maksudnya nggak pengen kamu ambil kan? Jadi jangan memberikan sebagian harta kamu yang kamu punya, tapi padahal kamu sendiri kalau misalkan dikasih barang tersebut kamu tidak mau mengambilnya, gitu ya. Nah, bedanya dengan sedekah adalah kalau sedekah ini bisa berupa materi ataupun non materi. Konteksnya sedekah ini bisa diartikan juga kita memberikan suatu hal ya emang membuat kebaikan seseorang, tapi bukan dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Contohnya apa? Yang paling mudah sedekah apa coba? Yang paling ada yang tahu gak? Betul, sedekah senyum. Senyum merupakan sedekah, ya kan? Ketika kalian bertemu teman kalian di jalan, terus kalian menyapanya salam, senyum. Jangan kalau pas ketemu main diem-dieman langsung kabur. Jangan. Misalnya temunya Amir ketemu Azam di jalan, betul, Zam gitu. Jangan saling musuhan lah. Tapi nggak ada musuhan kan di sini? Nggak ada ya. Azam musuhan nih. Oke, pokoknya kalau sedekah itu bisa berupa materi atau non materi. Salah satunya tadi senyum. Nah, kita juga bisa sedekah berupa pikiran. Apa sih? Ya, di sedekah pikiran itu ilmu yang kita dapat, kita yang peroleh. Misal Majid, masya Allah, misalkan Majid baca Qurannya bagus, ya kan? Ilmu baca Qurannya tekniknya bagus. Terus misalkan di teman Majid antara misalkan Amir atau Azam pengen belajar nih Majid, nah Majid bisa tuh ngajarin pelan-pelan gitu, biar Amir sama Azam juga bisa baca Quran yang taktil dan bagus kayak Majid gitu. Itu bisa juga jadi sedekah ilmu, pikiran. Terus ada juga misalkan nih yang kalau misalkan kita konteksnya tadi misalkan masjid ini dalam pembangunan ya, misalkan masjid ini nanti misalkan ada renovasi. Nah, kalian kalau misalkan nggak bisa nyumbang uang, kalian bisa nyumbang tenaga. Nah, nyumbang tenaga itu bisa diartikan dalam konteks sedekah, gitu loh. Tapi kalian nggak disuruh ngecor juga, palingan di umur kalian. Emang kalian mau disuruh ngecor? Mau aja. Oke. Paling ya kalau misalkan di umur kalian ya disuruh bikin kopi segala macam lah ya. Itu kalian dapat pahala sedekah tuh dari situ. Kalau misalkan ada pembangunan masjid di sini, kalian bantu dalam hal itu. Itu aja sih. Jadi kesimpulannya infak itu lebih kepada yang bermateri. Kalau sedekah bisa non materi, bisa bermateri. Ngerti ya? Paham ya? Contoh-contohnya paham ya? Udah ngerti ya? Tadi yang dibacain surat apa sih? Ayat? 267. Coba baca bareng-bareng bisa gak? Ayo baca bareng-bareng. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
setoran ya, setoran surat Al-Baqarah 267 itu ya. Besok pokoknya harus hafal semua, jangan ada yang hafal. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Tuh, 3 yuk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.